Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, kembali lagi di pembelajaran geografi. Ini adalah materi pertama kita di KD kedua, yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Pasti sudah mulai dari SD, SMP, kalian pasti sudah mengenal itu apa itu peta. Ya, coba amati ini. Ya, jadi peta itu adalah gambaran dari kenampakan alam yang ada di bumi. Jadi kenampakan yang ada di bumi digambarkan di sebuah bidang datar. Secara umum, peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakan dari atas, dengan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Nah, kalau suatu gambar peta ini tidak dilengkapi dengan komponen, dia akan menjadi peta buta, peta yang sulit untuk dikenali. Jenis-jenis peta. Secara umum, peta itu bisa diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan isinya, skalanya, nilai datanya, sifat datanya, dan berdasarkan isinya itu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum itu adalah peta yang menampakkan kenampakan alam yang umum, yang biasa ada. Contohnya ada peta topografi dan korografi. Kalau tematik atau khusus itu adalah peta yang menggambarkan sesuatu yang benar-benar ditema atau yang dibutuhkan saja. Misalkan peta curah hujan, berarti yang ada di dalam peta itu kan hanya data curah hujannya saja, sehingga dikatakan peta khusus atau. Nah, ini contoh dari peta topografi. Kalian pernah lihat? Nah, di sana ada seperti garis-garis. Garis-garis ini adalah garis yang menghubungkan wilayah yang satu dengan yang lain yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi kan di sini ada angkanya yang dilalui dengan garis tersebut, berarti ketinggiannya adalah sama. Misalkan ini 7200, berarti seluruh garis yang dilalui ini berarti 7200 meter. Ini namanya peta topi. Kalau peta korografi, ini yang sering kalian lihat, peta yang umum. Dia menggambarkan kenampakan-kenampakan yang umum saja. Misalkan di sini ada danau, ada sungai, ada jalan. Nah, ini disebut dengan peta korografi. Peta yang menggambarkan kenampakan alam secara umum. Peta ini sama peta kurvi. Peta ya. Berdasarkan skalanya itu dibedakan menjadi 4. Ada peta kadaster, peta yang sangat besar skalanya, peta skala besar, peta skala menengah, dan peta skala kecil. Kalau skala besar itu bagaimana? Berarti menggambarkan suatu wilayah yang sempit yang digambarkan dengan sebuah peta dengan skala yang besar. Contohnya apa? Contohnya itu adalah peta di dalam sertifikat tanah. Lah, tanah itu kan wilayahnya kecil, jadi bisa digambarkan dengan skala yang sangat besar atau peta kadaster. Kalau skala besar apa? Wilayahnya yang cukup luas, tetap lebih luas dari peta kadaster wilayahnya, tapi dia wilayahnya cukup sempit. Contohnya adalah peta Daerah Istimewa Yogyakarta, itu bisa digambarkan dengan skala besar. Kalau skala menengah ini biasanya provinsi. Terus kalau skala kecil itu biasanya dunia. Itu sudah bisa digambarkan dengan skala kecil. Untuk kisarannya silakan diamati sendiri. Itu antara 1 sampai 100, antara 1 banding 5000 dan sekian. Jenis peta menurut nilai dan sifat data. Nilai data yang dikandung ada peta kualitatif dan peta kuantitatif. Kalau peta kualitatif berarti berdasarkan peta yang kualitasnya. Kalau kuantitatif itu berarti peta yang berdasarkan nilainya. Kalau sifat data yang dikandung ada peta stasioner dan peta berdasarkan sifat
itu ada peta stasioner dan peta dinamis. Kalau stasioner berarti peta yang tetap menggambarkan kenampakan alam yang tetap dalam waktu yang lama. Kalau yang dinamis berarti peta yang menggambarkan kenampakan alam yang bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Contohnya peta stasioner itu adalah peta yang menggambarkan sesuatu yang lama berubahnya, misalkan sungai, kenampakan perbukitan. Nah, itu kan lama berubahnya. Kalau yang dinamis contohnya adalah penggunaan tata ruang wilayah. Penggunaan ruang terbuka hijau itu akan cepat berubahnya, sehingga dikatakan berdasarkan tujuannya itu ada peta militer, peta navigasi, peta dinding, peta kerja, peta turis, dan peta aplikasi. Nah, ini contohnya. Contoh dari peta berdasarkan tujuannya. Ini peta militer yang ada di Provinsi Bali. Ini peta, sepertinya peta pariwisata karena simbolnya terlalu kecil dan tidak bisa diperbesar ya. Nah, kita masuk ke komponen peta. Komponen peta masih ingat ada berapa? Ya, betul. Ada 10 komponen peta, mulai dari judul, simbol, skala, garis tepi, tahun pembuatan, garis astronomis, petunjuk arah, legenda, insert, dan warna. Dari gambar ini adalah termasuk peta tematik, sehingga warnanya antar wilayah itu bedanya sangat jelas. Ya, kita lanjut. Contoh simbol. Kalau simbol sendiri dibedakan menjadi 3. Ada simbol garis, simbol titik, sama simbol area. Contohnya simbol garis apa? Ya, jalan, sungai, batas kabupaten, itu adalah simbol garis. Kalau simbol titik itu biasanya gunung, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Kalau yang area berarti ini contohnya danau, rawa, itu adalah simbol area karena merupakan area yang cukup. Insert, ini adalah penggambaran kawasan yang diperbesar. Lettering itu adalah penamaan. Jadi ada fungsinya lettering, misalkan sebagai ibu kota negara, penulisannya kan harus besar karena suatu kota merupakan kota pusat. Terus kalau sungai itu bisa dituliskan kalau dari kiri ke kanan, berarti sungai itu mengalir dari kiri ke kanan. Kalau tulisannya dari kanan ke kiri, berarti sungainya mengalir dari kanan ke kiri. Itu adalah fungsi penamaan, jadi tidak boleh sembarang makan. Skala, seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa skala itu adalah perbandingan dari jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Skala ada numerik, skala grafik, dan skala inci. Tapi yang terpenting itu adalah kalian bisa menentukan skala di peta. Masih ingat dengan rumus skala? Ya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nanti ketemu skalanya berapa dalam peta. Biasanya yang sering itu adalah perbandingan antara dua peta. Dua peta yang satu memiliki skala, satu belum memiliki skala. Itu bisa digunakan rumus ini. P2 D1 D2 dikali P1. Nah, D itu adalah jarak yang tergambar pada peta. Kalau P itu adalah penyebutnya. Jadi yang digunakan hanya penyebutnya, skalanya saja, bukan perbandingan skalanya. Nah, ini menghitung selisih derajat lintang bujur pada peta. Masih ingat Indonesia terletak di lintang berapa? Ya, antara 6 derajat lintang setara
sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini dari perbandingan jarak lintang ini itu bisa diketahui berapa besar luasan dari Indonesia ini tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung jaraknya. Kalau ada sebuah kota terletak di lintang 2 derajat LU dan sampai 6 derajat lintang utara, itu bisa dikalikan langsung, selisihnya bisa langsung dikalikan dengan ini 111, karena ini harus dibulatkan. 1 derajatnya itu adalah 111 km, sehingga kalau ada soal yang menggunakan luasan lintang, berarti tinggal dikalikan saja, nanti ketemunya. Menghitung topografi. Menentukan skala berdasarkan peta topografi. Itu ada rumus kontur interval sama dengan 1:2000 dikalikan penyebut skala. Kontur interval itu adalah jarak antara ketinggian pertama dengan ketinggian yang ditentukan. Jadi ada jaraknya kan. Nah, itu di berapa selisihnya. Kalau untuk menentukan penyebut skala. Lah, ini bisa ada contohnya, CI itu sama dengan 50 meter. Berarti yang ditentukan skalanya. Ini tinggal dibalik saja, ketemu perbandingannya 1:. Ini juga contohnya. Ini dicari lagi kemiringan lereng. Kemiringan lereng itu kan satuannya itu adalah persen. Berapa persen kemiringannya, jadi tinggal dikalikan 100. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Oke, selesai materi kita yang pertama di KD ini. Kita lanjutkan di materi kedua dan materi ketiga, karena kita ada 3 materi di KD ini. Oke, selamat belajar.